Shalom, ada kisah menarik yang tercatat di Kejadian pasal 26. Dan ini adalah kisah mengenai Ishak. Ishak di negeri orang Filistin, ya. Saya bacakan dari ayat 1 sampai nanti beberapa ayat di bawah, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Ya, itu ayat-ayatnya, ya. Ayat 5, "Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Ayat 6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Lompat langsung ayat yang ke-12 ini, ya. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan." Ayat 13, "Dan orang itu menjadi kaya, dan bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, 'Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami.' Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ." Nah, biasanya kita mungkin suka memperhatikan ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Biasanya dua ayat ini yang kita perhatikan. Lalu kita akan belajar tentang menabur dan menuai, bagaimana Ishak menabur di tanah tersebut. Kemudian dalam tahun yang sama dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, tapi dari kisah ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ya. Kenapa Ishak bisa diberkati begitu rupa? Tidak sekedar dia diberkati lalu dia menabur dan hasilnya langsung kelihatan begitu, ya. Tidak langsung, tidak selalu seperti itu. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari. Ya, apa itu, ya? Yang pertama kita perlu belajar bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian, ya. Abraham itu punya dua anak. Yang pertama itu Ismail, yang kedua adalah Ishak. Sebenarnya anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu adalah Ishak, sebab Ishak itu anak Abraham yang lahir dari Sarah, istrinya. Hanya saja ketika Tuhan sudah berjanji di Kejadian pasal 17, ya, kalau nggak salah. Kalau kita lihat nih Kejadian pasal 17, ya. Oh, sebelumnya lagi pasal 16, ya. Pasal 15 malah mungkin, ya, kalau nggak salah. Nah, ini dia, ya. Pasal 15, ya. Perjanjian Allah dengan Abram, namanya masih Abram waktu itu. Janji tentang keturunannya.
Ya, waktu itu Tuhan menampakkan diri dan berkata, ya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya. Kejadian 15 ayat 1. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Di sini Tuhan berjanji ya, bahwa Abram akan punya anak kandung. Ya. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa nanti Abram akan punya anak kandung. Ini janji yang Tuhan berikan. Tapi masalahnya setelah sekian lama ternyata istrinya tidak hamil-hamil juga. Sehingga timbullah ide baik ya dari Sarai, istri Abram, di Kejadian 16 ya. Di ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi ini ide dari Sarah ya untuk Abram kawin dengan Hagar. Dan hasilnya adalah Ismail. Ya. Tapi Tuhan berkata bukan Ismail yang menjadi anak perjanjian. Ya. Nah, kembali ke tadi ya, kitab Kejadian pasal 26. Ya. Atau sebelum 26 saya mau bacakan lagi ayat pasal 17 ini ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan Tuhan berjanji bahwa engkau akan punya seorang anak ya. Dan dia akan aku berkati ya. Lalu Abram kan sempat bilang kepada Tuhan di sini ya. Dia katakan seandainya Ismail itu berkenan ya hidup di hadapan Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang enggak di sini ya. Lihat ya, saya cari sebentar nih Kejadian pasal 17 ya. Nah, ini dia ya, ayat yang ke-18 ya. Ini salah satu keluhan Abraham ya kepada Tuhan ya. Dia curhat, dia bilang begini ya. Dan Abraham berkata kepada Allah ya, sekiranya Ismail diperkenakan hidup di hadapan-mu ya ini. Nah, gitu. Oke. Tetapi Allah berfirman di ayat selanjutnya, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, ini kita perlu ingat ya, bahwa Ishak itu adalah anak perjanjian ya. Nah, tentang Ismail tetap diberkati juga ya, tapi Tuhan bilang perjanjianku aku lakukan dengan Ishak. Ini dia ya, Kejadian pasal 17 ayat 19 ya. Ismail juga diberkati ya, dibuat jadi bangsa yang besar, tetapi dia ulangi lagi di sini di ayat ke-21, tetapi perjanjianku akan kulakukan dengan Ishak. Ya, gitu. Jadi prinsip pertama yang perlu kita lihat, kenapa Ishak itu diberkati, kenapa dia menabur dalam tahun yang sama dan dia menuai hasil 100 kali lipat, seperti di Kejadian pasal 26 ini, ayat yang ke-12. Ya. Pertama adalah karena Ishak itu anak perjanjian. Ya. Artinya dia itu punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dikatakan sebagai keturunan Abraham. Kita memiliki janji dengan Tuhan. Ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Nah, kita perlu tahu, perlu sadar hal itu, bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian karena iman di dalam Tuhan Yesus.
Jadi itu prinsip pertama yang perlu kita ingat. Kenapa Ishak diberkati? Karena dia anak perjanjian. Jadi kalau kita juga mau diberkati, pastikan kita sudah terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di kitab Efesus pasal 1 dikatakan di dalam Kristus kita itu sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga ya. Efesus 1 ayat 3 ini dia. Dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini legalitasnya ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus, maka secara legal kepada kita sudah diberikan segala berkat rohani ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini heavenly spiritual blessings, all spiritual blessings in heavenly places ya, di alam surgawi. Jadi artinya di dunia roh, di alam roh ini kita sudah diberkati. Tinggal kita belajar bagaimana itu mengizinkannya bermanifestasi dalam hidup kita. Nah, kita kembali ke kitab Kejadian pasal 26 tadi. Jadi yang pertama kita belajar Ishak ini anak perjanjian. Lalu yang kedua kita perlu ingat Ishak ini tidak hanya anak perjanjian, tapi dia ini orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan sehingga dia bisa mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Ya, kita bisa baca ini Kejadian 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, itu prinsip yang berikutnya. Jadi kita ini sudah terima Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Secara legal kita sudah dikaruniakan segala berkat rohani dalam surga, tapi kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu intim dengan Dia. Kita perlu belajar mendengar suaranya supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan kita lakukan. Ya, itu prinsip kedua. Jadi yang pertama, Ishak itu anak perjanjian. Yang kedua, Ishak itu intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, dikatakan di sini, ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, dibilang kayak begitu. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu berfirman kepada Ishak, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Ya, jadi prinsip yang ketiga adalah Ishak ini anak perjanjian, dia membangun hubungan dengan Tuhan, lalu dia ikuti perintah Tuhan tinggal sebagai orang asing. Apa itu artinya? Artinya tidak hidup sama seperti lingkungan di mana dia tinggal. Ya, ada adat istiadat di lingkungan yang itu bisa membuat Ishak itu terjerat. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Kita tinggal di satu lingkungan daerah tertentu dengan adat istiadat dan budaya tertentu. Nah, kita bergaul dengan lingkungan kita, tapi jangan sampai budaya di lingkungan kita itu ternyata membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus tetap hidup sebagai orang asing, artinya kita tidak mengikuti adat istiadat atau budaya yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, kalau yang nggak bertentangan ya nggak apa-apa ya. Jadi ini namanya prinsip hidup sebagai orang asing. Lalu yang keempat ya, itu kita lihat di ayat ini. Ayat yang nah ini ayat 6 ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, jadi ternyata Ishak ini dia taat ya. Ketika Tuhan berfirman, dia nurut. Dia lakukan bagian dia gitu. Jadi tidak cukup kita hanya intim ya. Kita perlu belajar juga untuk taat ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya.
Itu bagian dari yang harus kita lakukan kepada Tuhan ya. Oke, jadi sudah beberapa prinsip nih ya kita pelajari, bahwa yang pertama tadi Ishak itu anak perjanjian. Aplikasinya buat kita adalah kita harus menjadi anak perjanjian, yaitu lewat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu yang kedua adalah yang tadi dikatakan di sini ya. Tuhan itu menampakkan diri kepada Ishak. Berarti Ishak ini membangun hubungan dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, dia hidup sebagai orang asing ya. Dia tidak mengikuti adat istiadat atau budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, yang keempat, dia taat. Tuhan perintahkan tinggal di negeri yang akan ditunjukkan, dia tinggal di sini. Lalu yang kelima, ini dia yang kadang-kadang kita langsung lompat ke sini di ayat 12. Ishak ini menabur ya. Kalau nggak menabur ya nggak menuai. Nah itu perlu kita ingat ya. Bahkan dia menabur di saat ada kelaparan. Ya, dikatakan di sini kan ada kelaparan di negeri tersebut ya. Ya, jadi kalau kita aplikasikan kalau menabur itu kan bisa dua hal. Yang pertama ya memang menabur seperti pekerjaan Ishak ini. Artinya itu pekerjaan. Ada sesuatu yang kita lakukan begitu. Tapi ini juga bisa berarti menabur ya di Alkitab di Perjanjian Baru khususnya. Paulus berkata perbuatan baik itu juga menabur ya. Memberi persembahan juga menabur ya. Dan kalau kita nggak menabur ya kita tidak menuai. Ya, jadi artinya tidak hanya Ishak ini intim dan taat, tapi dia juga melakukan bagian dia bekerja ya, dia menabur. Lalu dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah ini satu hal yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadari ya, bahwa ketika kita diberkati ada orang lain yang mungkin gak suka ya, gak setuju. Tapi itu memang hal yang perlu kita sadari. Jangan sungkan kalau memang bagian kita menikmati berkat Tuhan ya nikmati ya, jangan merasa bersalah. Ya, saya ulangin lagi tadi yang pertama itu Ishak anak perjanjian ya. Aplikasi buat kita adalah terima Tuhan Yesus, pastikan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yang kedua kita membangun hubungan dengan Tuhan karena dikatakan Ishak ini intim dengan Tuhan, dia mendengar Tuhan berbicara. Ya, yang ketiga tinggal di negeri asing artinya tidak hidup bergaul sehingga budaya di sekitar kita ini membuat kita jauh dari Tuhan ya. Kita perlu bergaul tapi jangan izinkan budaya lingkungan di sekitar kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Yang keempat, Ishak itu taat ya. Dia lakukan bagian dia. Nah, jadi kita enggak hanya intim tapi juga taat. Lalu yang kelima dikatakan di sini ayat 26, Ishak ini menabur ya. Ada yang perlu dikerjakan, menabur. Lalu dikatakan setelah dia menabur, dia mendapat hasil 100 kali lipat, artinya dia menuai. Nah, waktu datang tuaian, ya nikmati ya. Lalu yang ketujuh ini, jangan lupa ya, ketika kita menuai, ada orang-orang yang nggak setuju, yang nggak suka ya. Nggak usah dipusingkan ya, tetap berkati ya, tetap be nice ya, tetap bersikap baik kepada mereka. Karena di perjanjian lama pun dari sejak dulu ketika Ishak diberkati maka orang-orang lain cemburu ya, iri, marah. Kita perlu lihat ya, Ishak ini menabur di tanah yang sama, benihnya juga sama saya kira karena mungkin beli dari pasar yang sama. Kemudian mengalami musim yang sama, tanahnya juga relatif sama, tapi bedanya dia diberkati Tuhan. Walaupun ada tadi hal-hal yang tadi kita lihat ya,
dia anak perjanjian, kemudian dia pembangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat dia itu beda, sehingga ketika dia menabur di tanah yang sama, di musim yang sama, bahkan di tengah kelaparan, dia bisa menuai 100 kali lipat, ya. Lalu orang-orang Filistin ini cemburu, ya, orang-orang di Gerar ini, ya, sehingga marah. Nah, ini juga terjadi kalau kita lihat, ya, Yusuf, ya. Yusuf ketika dia diberkati, ya, maksudnya diberkati pada saat itu adalah Yusuf itu menjadi kesayangan ayahnya, ya, orang tuanya, kesayangan Yakub, ya. Karena Yusuf itu lahir pada masa tua Yakub, ya. Kejadian pasal yang ke-37. Nah, ini, ya. Kalau kita lihat, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, ya. Lalu ayat 4 dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada dan tidak mau menyapanya dengan ramah, ya. Memang ada bagian yang Yakub harusnya bisa kerjakan, ya, yaitu mengasihi juga anak-anak yang lain. Ya, ini masalah story dia tersendiri, ya. Tapi artinya ada poin yang kita lihat di sini bahwa ketika seseorang itu diberkati atau mendapatkan favor istilahnya, orang lain bisa sangat mungkin nggak setuju gitu. Makanya dikatakan favor is unfair, ya. Favor menjadi favorit itu sesuatu yang dianggap nggak adil, ya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, memang orang-orang yang dipakai Tuhan itu mendapatkan favor daripada dia, dan ada hal yang perlu dilakukan, ya, untuk mendapatkan favor tersebut, ya. Kita kalau pelajari Yusuf juga bukan sekedar karena dia lahir dari Rahel, istri yang dicintai Yakub, ya. Memang itu satu hal yang dominan. Tapi saya percaya juga Yusuf ini punya sikap yang baik, ya. Setidaknya itu terbukti ketika dia makin dewasa, dia bisa mengasihi saudara-saudaranya, dan dia yang menanggung semua biaya hidup dari saudara-saudaranya. Nah, jadi kita belajar di sini, ya, bahwa orang seperti Yusuf ini, bukan Yusuf, ada Ishak, dia menabur pada masa kelaparan dan dia menuai 100 kali ganda dalam tahun yang sama. Itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari, ya. Oleh sebab itu, mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi pastikan dulu bahwa kita memang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau belum, ya, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kedua, bangun hubungan lewat ya, baca firman tiap hari, berdoa, ya, nyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada sukacita, ya, ada damai, ada mau jalan-jalan, ya, punya satu harapan mau liburan, bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini, kita belajar nyatakan itu, ya. Paulus katakan itu di Filipi 4, ya, ayat 6 dan 7, ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Itu firman Tuhan, ya. Paulus bilang, dia sedang di penjara loh, ya, waktu tulis ini. Dia bisa bilang, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu, ya, bukannya kebutuhan, ya, keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu janjinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Itu janji Tuhan, ya, buat kita yang percaya kepada Dia, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, dengan cara kita menyatakan isi hati kita kepada Dia, kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Jangan hanya waktu lagi sulit
baru mencari Tuhan, tapi dalam setiap waktu, dalam sukacita, dalam jalan-jalan, dalam menikmati segala sesuatu, nyatakan itu kepada Tuhan ya. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu kalau kita mendapatkan suara Tuhan, tuntunan Tuhan, ayo ikuti ya, taat, jangan diabaikan itu. Nah, di sisi lain, ya kita hidup di tengah lingkungan yang mungkin punya budaya-budaya tertentu. Jangan sampai budaya-budaya tersebut itu menjerat kita, ya, sehingga kita tidak bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Ya, kita perlu belajar, kita bergaul, tapi juga jangan sampai budaya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Yang berikutnya ya baru kita perlu menabur ya kita menabur dalam ketaatan, dan ketika saatnya menuai ya menuai. Nikmati itu ya, jangan ragu. Dan ada juga kita perlu sadari ada orang-orang yang gak suka, ya berkati saja. Pada akhirnya firman Tuhan berkata banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu mereka percaya kepada Tuhan ya. Kalau kita ikuti prinsip-prinsip ini ya, dalam segala situasi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik ya. Bahkan Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau ikut rencananya. Dan kalau kita terus ikutin, kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat-sangat baik ya. God is good ya, all the time, always. My God is good all the time. Tuhanku selalu baik setiap saatnya. Amin.